Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Karena semua orang adalah guru, iya kan? Tepuk tangan. Sepi banget. Oke, hari ini kita kembali di Paman di episode ke berapa? Episode berapa? Banyak pokoknya ya. Gitu ya. Ya, untuk para penonton setia Paman, terima kasih karena ini adalah salah satu bentuk support untuk teman-teman guru karyawan gitu ya, teman-teman guru dalam komunitas pembelajar di Sekolah Eksperimental Mangunan. Thank you atas dukungannya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang santai dengan seorang ibu yang masih mbak-mbak sebenarnya, cuma karena jadi guru ya ibu guru gitu ya, di SD Eksperimental Mangunan Cupuwatu. Kita tampilnya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Vilen. Halo. Sepi amat. Halo Bu Vilen. Halo Pak Arol. Baik, sehat. Puji Tuhan sehat. Oke. Baik. Alhamdulillah. Just info. Jadi Bu Vilen ini dulu, karena saya sulit mengingat nama gitu ya. Saya punya sapaan khusus karena saya lupa namanya. Jadi saya panggil Bu Thanos. Kayaknya nama saya cukup bisa diingat, tapi kenapa Pak Thanos? Pak Thanos, Bu Thanos itu loh Pak Karol. Aku ingatnya villain tuh loh, villain musuhnya di Marvel tuh kan Thanos. Jadi Oke. ya, Aku mikirnya jadinya aneh-aneh kenapa Bu Thanos gitu itu loh, Pak. aku tuh villain yang terkuat itu kan Thanos. Jadi aku tuh samar-samar ya namanya villain gitu. Oke, sekarang udah ingat kok. Jadi aman. Oke, Bu Vilen, Ya, udah Pak berapa Karol. lama di Mangunan? Di Kemangunan ini sudah sekitar 6 bulan. 6 bulan ya, 6 Iya. bulan. Terus waktu di sini langsung di SD apa di mana dulu? Langsung berkarya di sekolah dasar apa di TK apa di SMP apa gimana gitu? Ini adalah pengalaman yang pertama di SD Eksperimental Mangunan. Pengalaman pertama tuh maksudnya gimana? Pengalaman mengajar. Mengajar. Iya, mengajar. Berarti fresh graduate ya? Iya, fresh graduate. Fresh from the oven, 6 bulan. Mm. Oke. Bisa sampai di sini, gimana ceritanya? Bisa sampai di sini naik motor, Pak. Iya benar sih. Kita kata aja gimana ini ya? Udah aja ya. Enggak, maksudnya Bisa sampai tahu Oke. terus sampai akhirnya berkarya di sini gimana? Bisa tahu dan bisa berkarya di sini itu pertama aku ditawari oleh dosen Sanata Dharma. Kebetulan dosen Sanata Dharma yang aku kenal itu dosen pembimbing waktu kuliah. Ya, jadi waktu itu Ini PGSD. PGSD Universitas Sanata Dharma. Yes, okay. Jadi aku waktu itu ditanya sudah bekerja atau belum, gitu. Kemudian menjawab belum. Setelah itu ada tawaran nih, mau nggak gitu. Tawarannya jadi asisten guru itu. Kemudian aku tanya asisten gurunya itu tugasnya ngapain ya Pak gitu. Kemudian dosen tuh bilang nanti bisa bertemu dengan Wakaprodi. Waduh nih ketemu sama Wakaprodi kan. Ketemu dengan Wakaprodi yang kebetulan adalah dosen pembimbing PLP yang kemarin sempat PLP di sini gitu. Terus ketemu PLP tuh kerja praktek lapangan ya? Ya, kerja praktek lapangan. Ketemu dan diminta ke sekolah SD Eksperimental Mangunan. Pertama kali masuk sekolah tanggal Juli. Aku agak lupa. Tanggal Juli. Bulan Tanggal Juli. Oh, ya, bulan Juli pas pertama kali PPDB itu. Heeh. Ke sana
sempet bingung harus kemana. Karena gak tahu, hanya kenal Butika, nanti bertemu dengan Butika. Terus semua orang kamu tanyain Butika bukan gitu? Enggak, Pak. Tak kira semua orang kamu tanya tuh. Enggak, aku gak tanya Butika. Bukan. Kemudian aku nih ada pengalaman juga. Aku nyampe sekolahnya nggak ada. Hah? Jadi sekolah gaib po? Sekolahnya nggak ada orangnya. Sekolahnya Ternyata nggak ada. aku salah tempat. Nah, terus kamu kemana? Aku di sekolahan yang lama ternyata. Oh, di seberang ya? Mapsnya di sekolahan seberang. yang lama. Oh iya. Karena di Maps itu nggak ada alamatnya, hanya alamat yang di situ. Kemudian katanya depan pom bensin. Pom bensin. Kami akhirnya, saya dan teman saya, kami akhirnya menelusuri pom bensin itu di mana dan bertanya ke orang terdekat. Oh, ternyata di sini. Kemudian ternyata kami terlambat datangnya, jam 11 lebih sedikit, dan itu sudah mulai. Nah, tapi belum selesai kan? Belum mulai, iya. belum selesai. Kira datang selesai gitu. Iya. Terus? Kemudian di situ bingung harus kemana, dan kami hanya mengamati yang sedang PPDB kemarin itu. PPDB. Dikiranya kami adalah orang tua murid yang sedang menjaga. Oh, dikira orang tua murid. Terus, iya. Terus. Setelah itu bertemu dengan Butika. Dengan Butika bercerita kenapa bisa sampai di sini gitu. Setelah itu ditawari oleh Butika untuk menggantikan guru yang akan cuti melahirkan. Oh gitu. Oke. Itu waktu PPDB berarti nggak ikut terlibat di PPDB ya? Cuma momennya waktu PPDB ya? Momennya pas PPDB. Pas PPDB. Oke. Terus bisa taunya Butika tuh gimana? Bertanya. Bertanya ingin bertemu dengan Butika. Oh gitu, langsung diarahin ya? Ya, langsung diarahin ketemu dengan Butika ya. Setelah itu. Nanti ramah-ramah ya orang bangunan kan ya? Ramah-ramah, karena aku nanya waktu itu ke guru SD, mau bertemu dengan siapa? Mau bertemu dengan Butika. Kemudian Butika yang mana ya Bu? Gitu. Oh yang ini. Kemudian habis itu langsung ke kantornya Butika. Ingat nggak itu orang-orang pertama yang kamu temuin itu siapa? Ingat nggak? Aduh, Pak, aku agak lupa. Nggak tahu ya. Ya lupa. Oke deh. Oke, terus waktu itu mengganti siapa? Menggantikan Budiah di kelas 2A. Oh, Budiah ya. Iya, Budiah di kelas 2A. Berarti ini sekarang masih di 2A atau masih di kelas 2A? Masih di kelas 2A ya. Iya. Berarti bersama dengan Budiah ya? Iya, kadang mobile juga, membantu kelas yang lain. Misalnya agak masuk gurunya yang gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang jadi guru di sini, ada pengalaman apa yang menarik? Boleh yang menarik, boleh yang menggelitik, terserah deh. Pengalaman menarik waktu jadi guru ya? Waktu jadi guru di bangunan ya. Pertama kali kan baru observasi, melihat kondisi kelasnya gimana, cara ngajarnya gimana. Karena saya melihatnya di sini tuh menariknya cara guru itu untuk membantu teman-teman misalnya dalam sebuah masalah gitu. Karena pengalaman saya waktu pernah PLP di sekolah lain itu, yang saya lihat dalam menyelesaikan masalah itu nggak diselesaikan di hari itu juga gitu. Dan kalau di sekolahan bangunan ini mengkonfirmasi dari berbagai anak sebenarnya kejadiannya seperti apa kayak gitu. Itu menurut saya menarik itu, karena waktu pas saya masih sekolah pun guru itu jarang ya untuk ikut campur atau ikut adil dalam masalah itu ikut berdinamika lah iya, ya, ikut menjadi salah seorang fasilitator lah ya. Kemudian yang menarik juga di sini itu, kalau dulu saya belajar, keputusan itu pasti guru yang memberikan gitu. Kalau di sini kita berdialog bareng-bareng untuk mencari keputusannya, kesepakatannya bagaimana gitu. Dialog ya, jadi ada proses dialog bersama dengan anak-anak begitu ya. Ini dirasakan oleh Bu Filan, ada pengalaman waktu itu nggak di kelas? Ada. Jadi waktu itu kami sedang belajar, sebenarnya ingin mengajak anak-anak untuk peduli terhadap sekitar, lingkungan sekitar. Jadi kami di situ belajar memberikan beberapa kasus. Nah, dari kasus itu kami menarik
untuk meningkatkan kepedulian anak itu aja ada tentang mbah yang tinggal sendiri dan sedang sakit ada gitu. si mbah di sini ya? Iya, di daerah sekitar sekolah. Itu kami memberikan 5 kasus. Nah, dari 5 kasus itu bagaimana sih penyelesaiannya gitu, dan mereka kan berkelompok. Nah, setelah itu kami mengajak dialog, kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama gitu. Kemudian anak-anak kelas 2A itu sangat tertarik dengan Mbah Kasiem yang kemarin sempat sakit itu, dan mereka ingin mengupayakan untuk membantu Mbah Kasiem. Lalu bagaimana ya teman-teman caranya untuk kita membantu Mbah Kasiem? Kemudian teman-teman kita berjualan Bu, kita menggalang dana. Gimana ya teman-teman caranya? Oh, ketika festival literasi. Jadi kemarin teman-teman sempat belajar juga tentang mata uang. Mereka tertarik sekali, hampir semuanya itu pengen berjualan. Nah, hasil jualannya juga berdiskusi lagi. Teman-teman, kemarin kan kita sudah berjualan festival literasi. Kemudian hasilnya itu gimana ya? Nah, kemarin sempat diskusi, kita sumbangkan untuk Mbah Kasiem. Nah, itu kan juga dari dialog kemarin teman-teman. Terus setengahnya Bu buat sekolah, satu lagi buat sumbang gitu. Oke teman-teman, bagaimana kesepakatannya untuk kelas kita? Kalau misalnya setengah dibagi untuk kita pribadi dan setengah lagi untuk Mbah Kasiem. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan uang itu dari hasil dialog dan juga festival literasi kemarin. Jadi teman-teman mengumpulkan, kemudian hasilnya itu untuk kepedulian kita gitu terhadap Mbah Kasiem gitu. Oke, menarik ya. Berbasis, kalau kita ngomong kurikulum sekarang kan pakai berbasis proyek begitu ya. Mungkin ini bagian dari salah satu bentuk proyek yang bisa diupayakan gitu ya bersama dengan anak-anak. Oke. Terus tadi kan pengganti nih. Kalau Bu Vilen sendiri dalam 6 bulan pengen nggak jadi guru tetap di sini gitu? Sebenarnya untuk jadi guru tetap pengen jika diberikan kesempatan. Oke, jika diberi kesempatan. Oke, terus udah gitu dong. Ya semoga ada kesempatan ya. Semoga ada kesempatan yang diberikan untuk Bu Vilen gitu ya, yang menguatkan untuk yakin jadi guru gitu. Tapi cita-cita emang jadi guru apa gimana? Habis kuliah pengen lulus jadi guru apa ada hal lain sebenarnya gitu? Karena kuliahnya juga keguruan gitu. Ya kita mencoba untuk ya apa yang sudah didapatkan kita mencoba untuk menjadi apa yang sudah kita dapatkan di kampus. Oke, bijaksana sekali. Oke, aslinya mana sih Bu Vilen? Aku dari Like Earth. Tahu Like Earth? Sukabumi. Ya, Sukabumi. Betul. Gitu ya. Terus berarti lahir kecil besar di sana ya, kuliah baru di sini atau enggak? Enggak, jadi dari lahir itu di Sukabumi. Kemudian waktu sekolah SMK di Wonosari Gunung Kidul. Oh di Wonosari. Anak Wonosari. Oke, kalau ini ya di proses di bangunan nih, kalau diberi kesempatan mengembangkan diri itu, entah kreativitas entah apa, Bu Vilen pengen mengembangkan diri tentang apa gitu? Sebenarnya saya tuh punya minat sekali, senang dengan ya berbasis kayak video, foto, cuman itu bisa saya salurkan ketika SMK. Iya. Emang jurusannya itu apa? Multimedia jurusannya. Multimedia. Senang gitu. Tapi masih dalam tahap belajar gitu. Kemudian waktu kuliah itu sebenarnya pengen ngambil yang sejalan gitu, linear, cuman ada satu dan lain hal yang itu tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi kemudian rekomendasi dari orang tua dan juga kakak coba untuk guru gitu. Jadi
saya untuk mengembangkan apa ya, hobi gitu, kesenangan untuk video, foto gitu dari kegiatan-kegiatan kampus gitu. Jadi ya ini kan kegiatan multimedia nih, coy. Bisa lah. terus. Ya jadi apa ya, bisa belajarnya lagi itu kalau di tentang multimedia gitu dari kuliah. Jadi setiap ambil kepanitiaan selalu dokumentasi dan publikasi gitu. Oke. Senang ngedit aja gitu. Senang Cuman edit. ya itu. Edit acara lah ya, film gitu udah pernah pegang. Bukan film tapi Dokumentasi kan? Dokumentasi, after movie ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Menarik, ada kok teman-teman banyak yang iya sudah gitu dengan Pak Leo bareng. Iya, Pak Leo. Ada tuh Sangu Production tuh. Isinya Bapak Ibu guru. Baru tahu ya? Baru tahu Pak. Oke, itu ada Pak Hendra, ada banyak. Itu bisa tuh di Sangu Production, kita bisa mengembangkan. Intermezzo aja. Buku yang lagi dibaca apa? Buku yang lagi dibaca nggak ada Pak, belum ada. Belum ada ya. Tapi ada yang pengen dibaca nggak? Maksudnya ada yang tertarik? Buku pernah baca buku Sekolah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar lah ya. Tapi belum baca semuanya. Belum baca semuanya. Waktu itu pernah baca di part bagian kenapa sih baru pertama kali di sini guru-guru itu banyak yang menjaga di jalan gitu. Nah ternyata di situ ada bacaannya di Sekolah Merdeka Belajar, dan itu baru tahu kenapa di situ ada, ternyata ada bacaan di situ. Guru itu selalu menjaga ketika pagi, terus mengantar anak keluar sekolah, terus menemani teman-teman ketika istirahat. Itu yang baru beberapa bagian yang dibaca. Ada di sana ya. Iya. Dan yang paling menarik part itu apa, ada part lain? Di bagian awal itu mengenai kita sebagai guru itu harus bisa menjadi sahabat, teman, ibu, bapak, kakak itu. Dan itu saya mencoba untuk di kelas. Jadi waktu pas pertama kali ngajar itu mencoba untuk mendekati teman-teman agar ketika proses besok bisa mengajar itu mereka menganggap saya juga sebagai teman untuk belajar bareng. Super. Biar nggak ada perbedaan antara murid dan guru gitu, biar bisa sama-sama berbaur, sama-sama bisa cerita juga gitu. Bisa berproses lah ya. Iya. Oke, thank you Bu Vilen. Ceritanya seru. Asik banget. Ada quote Terima kasih Pak yang Aro. mungkin memberi daya kehidupanmu di sini atau berproses di sini gitu. Quotes. Kalau aku biasanya lakukan apa yang menurutmu itu bisa kamu lakukan, dan nggak usah mikir ke belakangnya bagaimana, yang penting maju terus dulu aja. Oke, lakukan, gitu. maju terus. Yeah. Oke, thank you Bu Vilen. Thank you Terima Pak kasih. Aro. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Vilen. Bisa ditemui atau bertemu gitu ya teman-teman di SD Eksperimental Mangunan Cupuwatu. Sapa aja Bu Vilen gitu ya. Itu akhir kata, sampai jumpa di paman selanjutnya. Semoga tetap menginspirasi dan jadi inspirasi. Dadah.